Free bersama lagi di Orang Jember. That's right baby, that's right. Aku berdiri sekarang. Yes, aku bisa kesini. Iya, padahal cuma mau nge-review keyboard, nggak perlu jalan-jalan. Dan for your information saja, 2 bulan ini rumah ini sedang direnovasi. Dan ya, gue rasa ini momentum yang tepat lah ya untuk merubah sedikit posisi-posisi dan setup-setup baru. Tapi itu pembahasan untuk lain video ya. Ntar adalah ya pembahasan setup tour dan segala macamnya. Setup tour part 2. Kalau kalian mau bisa komen di bawah, kasih tahu, ntar saya buat. Tapi yang akan kita bahas untuk saat ini adalah Funtech Maxfit 67. Yes. Ya sebenarnya bulan-bulan ini banyak banget sih ya merek-merek lokal yang sedang mengeluarkan produk-produk terbaru mereka. Dan sebenarnya cakep banget semuanya itu. Tapi mengingat video ini dibiayai oleh biaya pribadi, jadi terpaksa kita harus memilih. Dan ya, mengapa saya memilih ini? Ya karena keyboard ini memiliki lebih banyak hal yang belum dan ingin saya coba, seperti layout exploded 65%, south facing PCB, dan yang paling penting adalah knob putar-putar volume, apalah itu namanya. Tidak ada yang bisa mengalahkan ini guys. Bahannya aluminium loh guys. Bagus banget loh guys. Jadi basically aluminium case 65% south facing, aluminium case 75% south facing. Wah, apalah arti semuanya itu dibanding dengan knob putar-putar volume aluminium ini guys. Enggak, sebenarnya gue agak meragukan keputusan gue sih setelah gue beli keyboard ini. Apa ini keputusan yang tepat? Gue lebih memilih layout 65% beserta knob aluminium dibanding dengan case aluminium. Iya, tapi gue dengar ini keyboard dari Funtech yang dibuat khusus berdasarkan feedback dari para pengguna mechanical keyboard. Jadi ya, gue sih nggak merasa ambil bagian sih ya dalam survei untuk keyboard ini. Tapi ya, siapa tahu Funtech nonton video-video gue dan ya ini salah satu aspirasi gue terwakilkan di sini. Ya, jadi tadi sudah sedikit dimention beberapa hal-hal menarik dari keyboard ini. Sekarang gue ya karena kayaknya cuma sedikit ya, gue mau coba membahas beberapa hal yang nggak mengganggu sih. Ya mungkin bisa dibilang beberapa hal yang gue kurang serk dari keyboard ini lah ya. Yang pertama gue dapat setelah berkali-kali coba ngetik pakai keyboard ini, gue ngerasa kok kayak ada yang aneh. Tapi cuma di satu bagian guys anehnya. Cuma di bagian spasinya. Semua bagian stabilizer lainnya kayak di enter, backspace, shift itu enak, lempeng gitu, halus. Tapi kenapa di spasinya kayak ada yang janggal, ganjel. Pertama-tama gue coba ganti keycapnya pakai keycap Cherry Profile lainnya dari Voyager 68, kok sama aja. Terus gue coba ganti pakai XDA-nya VX8. Nah ini lebih enak. Tapi kan gue nggak mungkin pakai spasinya XDA sendiri kan. Cuma gue masih penasaran dan pas gue mau coba cabut switchnya, loh kok ini switchnya not facing? Tapi gue yakin kok ini keyboard south facing harusnya. Jadi gue coba cabut-cabut lagi keycap lainnya dan bener semuanya itu south facing kecuali spasinya. Ada apa ini guys? Apakah gue ketinggalan suatu berita atau apa? Inikah feedback dari kalian semua para pengguna mechanical keyboard? Ya kalian bebas lah ya mau menghujat gue atau gimana. Tapi kalau menurut gue sih ya aneh. Ya walaupun pas dikeluarin dari kotaknya posisi keycap spasinya normal pada umumnya, tapi ya kalau memang desainnya seperti ini, gua rasa sih keyboard ini sengaja dirancang untuk spasinya kebalik kayaknya ya. Ya nggak sih? Apa gua salah? Ini tuh rasanya interference yang bener-bener interference sepertinya ya. Dan ya setelah gue coba pasang spasinya kebalik, jujur dalam segi mengetik sih jauh lebih enak sih memang dari sebelumnya. Dan surprisingly sebenarnya enak sih ya pakai spasi kebalik itu. Jempol itu rasanya lebih resting dengan baik di keycapnya. Tapi ya tetap aja sih dalam urusan keycap ini, kalau disuruh milih, gue lebih milih orientasi switch spasinya tetap south facing supaya posisi keycapnya normal pada umumnya. Ya karena kalau menurut gue poin estetik yang dikurang banget itu terlalu banyak sih ya. Kalau harus dibandingin dengan peningkatan typing feel pada jempol yang menurut gue sih nggak terlalu signifikan banget juga meningkatnya. Tapi ya di luar semuanya itu gue sangat menghargai banget brand-brand yang berani mengambil langkah-langkah beda seperti ini. Jadi ya tetap gue apresiasi spasi kebalik ini. Good job. Oke, hal yang kedua yang gue kurang srek dari keyboard ini adalah build quality-nya. Ya terutama pada bagian case, seperti yang gue udah mention di awal-awal sih ya.
Di saat pesaing-pesaingnya sudah mulai bereksperimen dengan case-case aluminium yang kokoh dan kuat itu, tapi Fanatec ini masih berkutat pada case plastiknya. Ya, dan terlebih lagi kalau kalian bisa perhatikan, ini plastiknya lumayan lentur dan berisik sepertinya ya. Ya, apalagi di kisaran harga yang sama dengan keyboard-keyboard yang sudah menggunakan aluminium case tadi itu, agak membuat gua ragu sih ya dengan keworthitan apa? Worthitan. Ya, gue agak ragu aja sih ya, apakah keyboard ini worth it dengan harganya. Tapi ya, kita lanjut ke baik-baiknya dari keyboard ini, yang harusnya sih bisa menunjukkan bahwa keyboard ini worth it sih ya. Mulai dari keycap. Keyboard ini menggunakan keycap PBT Daisaps Cherry Profile Keycap. Dan kalau yang kalian lihat sekarang ini, gue sedang menggunakan keycap aksen warna yang memang sudah Fanatec kasih dari sananya, yang di bagian ya spasi, enter, dan escape-nya ini. Ya, itu adalah keycap bonus. Siap. Jadi kalau kalian baru keluarin dari kotaknya, yang kalian dapetin adalah keycap dengan full warna grey. Dan terlebih lagi untuk para pengguna Mac, tetap diberikan keycap Novelties untuk Mac OS. Jadi ya, cukup banyak lah ya kita mendapatkan bonus keycap. Dan dari segi kualitas, bahan, font, posisi font, nggak ada masalah. Semuanya bagus banget kalau menurut gue. Apalagi kalau sudah short facing, sayang banget lah ya kalau nggak pakai keycap Cherry Profile. Untuk layout exploded 65% nya gue nggak ada masalah. Gue bisa adaptasi dengan baik. Paling gue perlu pembiasaan sama posisi delete-nya aja sih ya, karena kadang posisi jadi gue malah refleks ke arah knob volumenya. Gue pengen pencet gitu knob volumenya. Cuman setelah gue coba beberapa hari, gue kurang bisa melihat sih ya keuntungan dari layout exploded itu. Memang kayaknya murni untuk estetik aja sih kayaknya ya. Nggak ada keuntungan khususnya dengan layout seperti ini. Dan ya, di sini ada lampu-lampu indikator baterai, lampu indikator jenis koneksi yang sedang kita pakai. Ini lampu caps lock. Mungkin ini keuntungannya dari layout exploded kali ya. Ada lampu-lampu di sini ya. Untuk function dan multimedia button, seperti biasa keyboard-keyboard dari Fanatec selalu lengkap. Soal ini memang tidak ada sublegend pada keycapnya, tapi semuanya tertera lengkap pada buku manualnya. Iya. Dan untuk knob volumenya, sejauh ini gue jarang pakai sih ya ternyata ya. Tapi ya cukup seru sih ya ngatur-ngatur volume dari sini. Wih, naik turun nih volumenya nih. Wih. Apalagi buat gue yang seorang bass player kawan-kawan, gue nggak bakal tahan sih ya ngeliat knob-knob kayak gini. Apa jangan-jangan bisa kali ya ini dipakai buat knob volume di bass gue? Nggak bisa guys. Dan nggak bisa juga ya knob dari bass gue di sini ya. Kurang seru nih. Aduh, kurang nih gimmicknya nih untuk para pemusik nih. Padahal sangat potensial loh ini. Lebih masuk ke dalam lagi. Untuk switch, keyboard ini menggunakan Gateron Milky Yellow. Wow. Ini pertama kalinya gue mencoba Gateron Milky Yellow, karena biasanya pakai yang yellow biasa aja. Dan ternyata enak banget sih. Parah. Kalau kalian nonton video modding Daksa M71 gue pernah ngelubing Gateron Yellow biasa. Dan menurut gue sih Gateron Milky Yellow itu rasanya hampir kayak Gateron Yellow yang pas itu gue udah lubing. Mulai dari feeling ngetik, tone suara yang cukup silent gitu, hampir kayak udah dilubing kalau menurut gue. Apa memang udah? Belum kan ya? Jadi ya, mungkin kalau ada yang malas-malas ngelubing, bisa coba Gateron Milky Yellow mungkin. Dan buat kalian yang mungkin senang dengan keramaian, Fanatec juga memberikan pilihan switch clicky, yaitu Kyle White Box. Iya, itu namanya. Tapi entah kenapa ketika gue beli, yang pilihan Kyle White Box itu cuma ada di keyboard warna putih doang. Gue nggak tahu sih ya, itu memang habis di keyboard warna hitam apa memang dikhususkan cuma di yang warna putih doang. Cuman ya itu yang gue lihat lah ya. Gue cuma membagikan pengalaman kawan-kawan. Dan untuk stabilizer, keyboard ini sudah factory loop. Dan gue rasa kayak stepsnya ini agak spesial kayaknya ya. Soalnya di deskripsinya ada kayak keterangan POM plus PA12. Gue nggak ngerti sih itu maksudnya apa. Tapi kayaknya sih spesial sih ya, dari warna-warna juga bukan warna-warna yang biasa-biasa gitu loh. Ya gitulah. Cuma buat kualitasnya enak menurut gue. Paling cuma di bagian spasi sebelah kirinya doang sih ya. Di unit gue ini masih kedengaran kayak ada tickingnya. Tapi untungnya gue cuma pakai jempol kanan kawan-kawan kalau ngetik. Jadi nggak terlalu terpengaruh sebenarnya. Kedengeran nggak? Nggak kedengeran ya? Masuk lebih dalam lagi, keyboardnya sudah dipasang sound dampening foam. Tidak hanya pada case, tidak hanya pada plate, tapi pada kedua-duanya. Kami suka foam. Kami suka. Ini kayaknya keyboard emang buat kalian yang malas-malas custom kawan-kawan. Tinggal ngurusin switch sama stabilizer doang ini mah udah selesai. By the way, pas gue coba buka-buka keyboard ini, gue notice ini keyboard banyak banget bautnya. Bahkan walaupun PCB-nya sudah di
jepit sama casingnya, Funtech tetap ngebaut PCB-nya lagi ke casingnya. Dan ya, keuntungannya sih kita diberikan pilihan lah ya. Jadi kalau kalian suka PCB-nya dibaut, ya nggak usah dilepas. Dan kalau kalian nggak seneng PCB-nya dibaut, ya tinggal dilepas. Dan entah kenapa guys, gue merasa sangat tenang banget pas gue ngebuka-buka keyboard ini. Biasanya di keyboard-keyboard lain tuh gue kayak deg 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 deg. Aduh, tapi kalau di keyboard ini tuh tenang banget. Aduh, kenapa ya? Apakah karena keyboard ini memiliki garansi yang tidak mati walaupun kita sudah modding? Yes, yes. Inilah yang kita inginkan, aspirasi masyarakat selama ini, kawan-kawan. Inilah aspirasi YouTuber-YouTuber yang beli sendiri, kawan-kawan, tidak dikasih-kasih. Aduh. Funtech, please sekali-sekali kirimin gue gratis, Funtech. Ya, ini langkah yang harus ditiru banget sih ya sama pabrikan-pabrikan lain. Masa dikasih switch puller, keycap puller, tapi ngebuka casing aja dihalangin stiker. Aduh. Itu sangat menghalangi jiwa customisasi kita gitu kan, kawan-kawan. Untuk pernak-pernik selain bonus keycap yang sudah gue sebutkan tadi, keyboard ini juga sudah include dengan switch dan keycap puller 2-in-1, kabel Type-C to Type-A yang sudah braided, dan USB dongle. Ya, keyboard ini memiliki 3 connection mode, jadi bisa pakai USB dongle, Bluetooth, up to 3 device, dan paling penting kabel. Yes, jadi total kalian bisa connect ke 5 device sekaligus. Dan untuk software, tampilannya bagus dan fiturnya lengkap seperti biasa. Untuk lightingnya juga tone warnanya enak dan ada fitur musik follow. Jadi buat yang suka gimmick, pas banget ini keyboard. Dan untuk kesimpulannya, enak sih ini keyboard. Jujur enak. Apa sih keyboard yang gue pernah bilang gak enak sih? Kayaknya semua keyboard enak ya menurut gue ya. Awal-awal sih gue nggak tahu sih ini perasaan gue aja apa gimana. Kok kayaknya posisi keycapnya agak menjorok ke bawah gitu ya. Menjorok ke bawah tuh gimana ya guys? Kayak ke bawah gitu loh, kayak ke sana loh. Kayak gitu loh. Gue sih mikir mungkin apakah memang short facing begini efeknya, apa karena gue belakangan ini biasa pakai keycap profile XDA mungkin. Ya kayaknya sih mungkin juga sih ya. Jadi pas gue balik lagi ke Cherry rasanya agak kagok. Tapi pas dipakai ngetik jujur enak sih. Actuation force and point-nya pas, layout dan ketinggiannya pas, bahkan gue mendapatkan 80 WPM dalam tes mengetik. Wow. Gue juga nggak yakin sih ya gue bisa lebih cepat lagi daripada ini. Dan untuk harga, keyboard ini dijual dengan harga Rp1.499.000. Mahal guys. Tapi jujur gue merasakan aura custom yang kuat sih ya dari keyboard ini. Bau-baunya juga bau-bau custom gitu loh. Enggak sih, nggak ada baunya. Gue ngerasa keyboard ini memang dibuat untuk menjadi berbeda sih ya dari keyboard yang sudah berada di pasaran. Ya pokoknya nggak kayak keyboard pre-built rasanya guys, kayak keyboard custom gitu. Ya memang layout seperti ini bukan layout yang baru sih ya. Tapi kalau kita lihat dari kayak bentuk-bentukan case-nya, walaupun tadi dari segi kualitas bahan gue bilang kurang, tapi dari bentuk gue jarang sih ngeliat yang kayak begini. Maksudnya dari tipe mountingnya yang dijepit tapi tetap dibaut, 65% exploded tapi sandwich mount kayak gini, kayak jarang ya nggak sih? Dan ya kayaknya yang paling nggak pernah gue lihat sih yang ini sih ya, keyboard yang orientasi switch di spasinya itu berbeda sendiri dengan orientasi switch di tempat-tempat lainnya. Gak pernah lihat sih kayaknya gue yang kayak gini sih ya. Tapi gue mohon kawan-kawan, kalau memang kalian punya referensi lebih dibanding saya, mungkin kalian pernah lihat keyboard yang begini, spasinya itu ngelawan arah sendiri dibandingin dengan yang lain-lainnya. Gue minta tolong cerahkan pikiranku kawan-kawan. Coba tuliskan di komen, keyboard yang orientasi switch di spasinya kebalik sendiri begini, apa namanya? Biar gue bisa cek-cek ntar ya. Oke, jadi sekian untuk pembahasan gue. Kalau ditanya ini worth it atau enggak, gue sih masih bilang worth it sih ya. Murni karena ini feel-nya custom banget kalau menurut gue. Tapi kalau bisa dibikin case-nya aluminium, wah ini best keyboard of the year. Gue yakin bakal jadi best keyboard of the year. Harusnya kita bikin ya word keyboard gitu ya. Oke, sekian untuk hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk share ke teman-teman kalian. Saya Oja Bara pamit undur diri. Tuhan memberkati everybody. And bye.
Gue sih nggak terlalu signifikan banget. Signifikan apa coba? Tapi kalau kayak nggak seneng ya tinggal dilepas. Segala macamnya tetap